Tim pemantau melaporkan ada beberapa orang yang diduga merupakan anggota KKB memasuki suatu area rawan melalui jalur sungai. Dengan menggunakan perahu cepat berukuran kecil, mereka memaksa melewati ruang sungai yang sangat deras. Setelah mencermati koordinat pada peta lokasi dan menyesuaikan waktu, saya menyimpulkan mereka menuju anak sungai yang hulunya tidak begitu jauh dari pemukiman warga. Walau kami sudah pernah merambah hutan di sekitar lokasi tersebut, saya berharap tim saya tidak diikutkan ke sana. Selain banyak area rawa-rawa, ada banyak makhluk lain yang harus kita hadapi. Buaya berukuran jumbo. Namun kenyataan tak selalu sesuai harapan. Baru saja mencoba rebahan, saya dipanggil ke komando. 1,5 jam kemudian, dengan perahu karet milik satuan tetangga, kami meluncur menuju lokasi. Untuk meminimalisir terpantau KKB, setelah memasuki anak sungai yang airnya tidak begitu dalam, saya memutuskan untuk bergerak dengan berjalan kaki menyusuri sungai. Untuk kamuflase, kami memilih bergerak di dalam air sampai batas leher, dan merapat ke semak-semak yang ada di pinggiran sungai. Mungkin karena air yang kami lalui berasal dari gunung, suhu air terasa sangat dingin. Baru sekitar 40 menit di dalam air, gigi bahagian atas dan bawah sudah mulai saling beradu. Telinga juga sudah mendengung. Saat berada di tempat terbuka, kami terpaksa harus berjalan dengan membenamkan diri di dalam air. Kira-kira 2 km menyusuri sungai, kami tiba di area sungai yang airnya terlihat tenang, namun sedikit lebih kuning atau keruh. Harusnya di area sungai yang tenang, airnya cenderung lebih jernih. Kami sudah masuk area rawan gangguan makhluk lain. Saya tidak mau ambil risiko. Kami pun naik ke bahu sungai kemudian masuk ke dalam hutan. Kami berhenti sesaat untuk memeriksa kondisi senapan masing-masing. Saya mewanti-wanti rekan-rekan untuk lebih waspada dan selalu pada posisi bergerak. Kira-kira 300 meter kemudian, sayup-sayup suara aktivitas warga di perkampungan mulai terdengar. Kami menyebar untuk memperluas penyisiran. Tiba-tiba saya mendapat panggilan radio dari komando. Komando meminta kami untuk mengupayakan mengamankan tersangka untuk pengembangan kasus. Saya menjawab siap dengan singkat. Komando mungkin lupa, kami tidak biasa membawa orang lain. Merepotkan. Beberapa puluh meter kemudian, di sebelah utara posisi kami, satu bangunan kayu terlihat berada di antara pepohonan. Dinding bangunan terlihat berwarna putih yang dihiasi gambar lukisan burung mambruk, gambar khas organisasi yang menamakan diri TPNPB-OPM. 5 meter di depan bangunan, berdiri bendera bintang kejora. Melihat pintu bahagian depan tertutup, untuk mencari tahu isi bangunan, satu personil saya minta merapat dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, ia memberi isyarat, di dalam honai ada 4 orang laki-laki. 2 orang di antaranya dipastikan memegang senjata laras panjang.
2 orang personil yang piawai melempar mangga, saya perintahkan untuk melakukan eksekusi. Beberapa detik berikutnya, 2 nenas kecil melambung tepat mengenai target. Bangunan pondok milik KKB seketika hancur berantakan dan terbakar. Suara-suara warga dari arah perkampungan di seberang sungai mulai terdengar riuh menuju posisi kami berada. Beberapa personil mencoba mendekati bangunan pondok untuk mencari barang bukti. Namun kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Kemungkinan KKB juga ada menyimpan minyak untuk keperluan mesin perahu di dalam pondok, hingga bangunan pondok cepat terbakar. Setelah segala benda yang terbakar menjadi abu, kami bergerak mencari perahu KKB disembunyikan. Kami harus secepatnya meninggalkan lokasi. Kalaupun komando tidak bisa memeriksa perahu untuk pengembangan kasus, setidaknya kami pulang tidak lagi dengan mengendap-endap di dalam sungai. Kami hantu rimba, komando.